Jadi di sini pernah diserang monyet. Dia sosokan pakai motor pelan-pelan. Monyetnya segede gede. Dia monyet butut panjang. Oh iya. Lo pernah tuh? Tuh, Pak Adi. Dia baru sehari kesini langsung curhat. Dulu saya dikejar monyet. Oke sahabat mantap, hari ini kita akan pantau project Megamendung. Gimana? Kita terus. Oke? Jadi ini full semua langsung cuma satu tahap berarti kan? Dia satu tahap langsung kan? Jadi kan kemarin terakhir kita kesini kondisinya bukan terakhir kesini sih. Ini kita mau update karena udah ada perubahan yang jelas banget ya. Ini sekarang udah di pondasinya udah diperkuat. Kenapa sih alasannya kita dibantu pakai semen kayak gini? Karena tanah di sini pergerakannya ini gampang apa? Kayak longsor ya. Jadi harus diperkuat. Nggak stabil ya, labil. Jadi harus diperkuat pakai bronjong nyungin di semen. Betulnya nih ya. Level ini saya segini lah segini kemarin. Kemarin segini nih tingginya nih. 2,5 meter. Lebih level itu segini. Akhirnya nih kita leveling. itu Turun ya, segini bener. 2,5 meter. 16. Kenapa? Coba dulu mulai agak padat ya. Jadi di bawahnya ini tuh batu-batuan kapur. Baru ditutupin ini nih. Jadi ini Apa? nyembahnya di sini ya. Nah ini penghuninya nih. Berdiri Jul. Mana di sini? Jadi altar. Nih kalau kalian perhatiin nih, di sini kan ada kayak pipa yang dibungkus pakai membran. Membran. Nah, nih lihat nih. Ini gunanya apa? Gunanya biar udara yang ada di bawah layer bisa keluar. Karena kalau misalkan nggak dibuat subsoil kayak gini, nanti plastiknya bakal ngangkat-ngangkat karena ada udara yang terjebak. Dengan ada subsoil, udara yang di bawah bisa kebuang. Cara buatnya sih juga gampang nih. Pipa diseset, terus di cover nih. Baru Kayak gitu kan. Yang kecil ya. langsung deh disebar rata biar tidak ada udara yang terjebak. Kurang lebih lah. Kalau konstruksi ini udah di 50% kayaknya. Konstruksi ya, bukan desain, bukan menghias. Sesi pekerjaan sipilnya. Kalau ini kan lumpur. Nggak lihat kan video yang sebelumnya Indogin segini habis segini. Totalitas tanpa batas. Dalam. Kita lihat. Terkena pasir hisap. Kita mau mati guys. Dalam banget ya. Ini udah mulai mending Jul. Pakai main bola. Ketlintang. Sama di sini cuacanya kalau udah sore hujan ya Pak. Padi. Jadi di sini ada perwakilan tim TAF yang tiap hari jadi penunggu di sini. Kuncen. Pak Adi. Kuncinya. Makanya di video-video nggak pernah kelihatan lagi nih Pak Adi. Soalnya Pak Adi lagi ditinggal di sini nih, dia jadi juru kunci. Nih awalnya nih kayak gitu tuh semuanya tuh. Bronjong dicepret semen. Tuh, lagi dikerjain nih. Yuk, ayo nih.
Nah ini kan kolamnya Aquatic Freak. Sekarang kita mau pantau-pantau kolam yang udah kepasang ininya, layernya. Ini udah berapa kolam Pak yang pasang? Baru satu ya? Baru satu. Kolam 3 ya. Kolam 3. Lumayan besar lah. Nah ini layernya lagi diangkat. Nah jadi ini embung ya, kalau diperhatiin kan ini nggak terlalu sejajar ya. Nah jadi kolam yang ketiga itu setelah pemasangan geomembran selesai, jadi nanti kita bakal tarik pipa, ambil air dari sini turun ke bawah. Nah setelah itu selesai baru nanti kita bisa hardscape. Jadi rencananya di setiap apa namanya tuh di atas geomembran itu nanti ada hardscape. Minimal fungsinya sebagai jangkar, jadi pemberat supaya si geomembrannya itu nggak naik atau menyimpan udara. Nah, jadi batu yang kita gunakan tuh batu-batu yang memang ada di sini gitu. Nah sama halnya dengan kolam ini. Kolam ini juga masih nunggu proses penggalian kali parit ya. Proses udah kayak begitu. Mungkin nanti ada sedikit batu-batu besar yang tetap kita harus adakan. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan ya terpaksa kita harus bentuk menggunakan semen karena sulit untuk mencari batu sebesar itu. Jadi batu-batu yang ada itu yang existing memang waktu kita gali itu ada. Jadi itu kesulitannya. Sisanya kita bakal akalin supaya konturnya itu dapat. Karena nanti kita lebih bisa kamuflase ketimbang misalkan kita susun menggunakan batu-batu kecil. Jadi itu lebih masuk akal. Dan juga di ujung itu wetland filter. Jadi filter utamanya. Jadi itu air masuk dari sumber mata air itu ke sana. Jadi masih proses mengerjakan itu. Setelah semua proses penggalian dan juga pengerasan dasar selesai, baru geotek dan geomembran bisa dipasang. Dan mungkin karena pekerjaan di Megamendung ini cuma maksimal bisa dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, mungkin di hari ketiga dari sekarang baru bisa dilakukan karena kendala cuaca dan juga sempat ada gangguan kemarin dari monyet liar gitu. Jadi masih panjang sekali. Ini kita rencananya 120 hari kelar dari pertama kali menggali, cuma kalau dilihat dari situasi dan juga cuaca, kita ngelawan cuaca, mungkin bakal lebih ya. Jadi kalau dilihat dari bangunan yang sekarang lagi dikerjakan itu bisa diperkirakan mungkin setengah tahun baru selesai. Jadi kolam kedua itu tepatnya ada letaknya itu tepat ada di bawah bangunan itu. Dan sekarang kali yang kita buat yang di ujung sana itu terintegrasi melewat ke sana. Makanya kalau misalkan kita mau ngomong pekerjaan ini 100% selesai, mungkin harus menunggu bangunan utama ini juga selesai. Jadi mungkin tahun 2021 di bulan Juni apa Juli baru bisa terlihat bentuknya secara maksimal gitu. Ditambah kerjaan-kerjaan lainnya, detail-detailnya seperti vegetasi, karena nanti beberapa pohon besar di sini tuh bakal kita planting ulang. Kita akan menggunakan beberapa jenis pohon yang nanti bakal kita bawa dari luar. Salah satu contohnya di belakang batu ini nanti kita bakal pasang pohon beringin sebagai penentu. Jadi di sini rencananya ada buah Maria. Gitu. Makanya masih sangat panjang sekali. Jadi pekerjaan yang melibatkan nyaris ratusan orang dari 3 konstruksi utama yang kita kerjakan dan juga berbagai macam pemikiran yang masuk gitu. Jadi para ahli juga di sini ikut untuk ambil bagian. Owner juga memiliki tim ahli sendiri dari bagian vegetasinya gitu. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri di proyek sebesar ini karena kesatu kita perlu orang yang memang sudah berpengalaman menghandle bagaimana membuat sesuatu di alam liar seperti ini ya gitu, dari struktur tanah, kondisi cuaca, jadi itu semua berkesinambungan. Jadi kita nggak bisa seperti di kota pada umumnya kita bikin sebuah proyek tinggal gali semen kelar gitu, nggak bisa. Jadi ini semua nggak bisa diprediksi gitu. Jadi rencana kita sih kita kerja maksimal, mungkin maksimalnya sudah finish semua
semua sudah yang digambarkan itu gambar kerja semua sudah terrealisasi mungkin 1 tahun dari sekarang gitu. Jadi ini sangat menarik, ini proyek yang sangat panjang sekali gitu. Jadi jangan lupa pantau terus step by stepnya, walaupun ada perkembangan kecil kita bakal bagikan. Jadi supaya apa? Supaya kalian yang baru akan mencoba atau sedang mencoba bisa mendapatkan inspirasi dari kita semua gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berhasil, berguna juga, bermanfaat bagi kalian gitu. Jadi itu harapan kita. Nah ini kolam 2 atasnya rumah, Di bawahnya. ini kolam 2 nih. Cuma dipasangnya kayaknya nunggu ini gini-gininya kepasang semua. Iya. Malah biar nggak ada material yang jatuh ke bawah. Oke, ini ada prosesnya nih. Sekarang lagi pemasangan geotekstil, jadi ada 2 item. Yang gue bilang layer tadi itu geomembran, yang putih ini nih geotekstil. Jadi geotekstil yang tadi bungkus pipa tuh, itu geotekstil ini nih. Ini lapisan awal untuk melapis sebelum si membran itu kena ke tanah, iya tanah atau batu supaya nggak luka gitu. Kayak gunanya buat itu kan, buat lapis gitu atau apa? Penahan lumpur dari kanan kiri. Jadi dia lumpur nggak bisa lewat, air lewat. Material, jadi kayak filter ya, mirip kan? Kecil. Oh, biar nggak luka. Tuh pemasangan nih sepanjang ini nih. Lebay ini ngopi ini. Kayak lebarnya 20 meter aja. Ini tuh aliran kali terakhir dari kolam 2. Jadi kita kerjanya justru dari yang paling bawah dulu. Jadi itu kan gravitasi ya, natural pond, kolam rumah, terus ke kolam 3 terakhir. Jadi ini tuh terus nyambung. Nah ini tuh alirannya kayak semacam kalinya. Nanti kita di sini juga bakal hias. Jadi kayak menyerupai kali-kali air di Sungai Borneo gitu. Nanti di sini kita bakal simpen buce palandra, tanaman-tanaman endemik khas Kalimantan, supaya kalinya terlihat hidup, nggak hanya sebatas air. Nah ini nih, ini disebut geomembran. Jadi dia plastik, tebalnya kurang lebih sekitar berapa? Hampir 1, berapa mili gitu, 2 mili apa 3 mili. Nah ini fleksibel. Sebelumnya kan ini masih letak-letak ya. Jadi nanti di welding, jelas gitu supaya nyambung semua. Ini umum digunain kalau misalkan pembuatan kolam natural pond di Amerika biasanya. Kalau di kita kan tergantungan cemen. Nah ini udah kelapis semua jadi kayak tempat skateboard. Tempat skateboard. Lantar. BMX buat main BMX. Pak deh, ini arena BMX. Buat kontes BMX ini. Siapa yang mau main di sini? Mana kayaknya? Gak pulang ya? Camping deh. Wur. Maksudnya lu cuma sampai gerbang situ mah enggak juga. Ini yang udah di welding atau memang patah apa sambungan-sambungan kayak gini? Ya udah sambungan kayak gitu memang harus sambungan. Nggak maksudnya nih yang ini kayak gini nih dia udah di udah ya gitu ya. Di welding Udah, lagi ya. tapi udah dibiarin dulu, nanti itu harus diisi air dulu sebelum pasang angkut. Jadi biar dia ngebentuk ketarik air kan. Ya jadi nyetak dulu. Dia nyetak dulu sesuai dengan tarikan air, baru angkur dia dipasang. Baru dipasang. Biar nggak tarik menarik ya. Nah, Tadi kan kalau kita lihat di atas tuh yang di sungai, dia masih kepotong-kepotong ya. Lu udah digiling nih, udah nyatu dia. Ada alatnya. Mungkin kan dia lembaran panjang 7 meter langsung digelar di sini. Apalagi konturnya nggak rata. Dia dipotong sambung semuanya.
Jadi di sini pernah diserang monyet. Dia sosokan pakai motor pelan-pelan. Monyetnya segede gede. Dia monyet butut panjang. Enggak pernah tuh. Tuh, Pak Adi. Dia baru sehari kesini langsung curhat. Dua saya dikejar monyet. Tuh dia juga pernah. Dia mending dikejar monyet tapi mending dikejar utang, Pak. Sama dua-duanya takut. Jadi ini kolam rencananya diisi ikan koi yang gede-gede. Udah kepasang semua. Ikan yang gede-gede. Tah iya ini. Gede-gede. Jadi setelah digelar, semuanya digelar, udah di welding, udah disambung semua. Tahlilan. Langkah selanjutnya isi air. Isi air. Jadi isi air itu gunanya biar tahu nih area mana yang jangkar atau angkornya itu dipasang. Soalnya kalau belum isi air kan dia belum saling narik ya. Jadi nggak bisa dijangkarin dulu. Ketahuan yang ngembungnya di mana. Ketahuan. Beratin. Biar padat. Biar padat. Jadi masih panjang perjalanan kolam Megamendung. Ini semua harus ke cover batu. Tantangan terberatnya itu ngumpulin batu sebanyak ini. Karena batu harus dari alam sini, nggak boleh dari tempat lain. Boleh dari planet Mars. Jadi ini ada perubahan. Kemarin kan ini baru ngegali aja. Sekarang biar tidak kaku, enak dilihat, bentuknya lebih natural, dilebarin lagi. Ya, jadi di sini bukannya kecil terus drop off kayak begini ya, tapi lebar gitu. Jadi nanti airnya itu pelan dan tipis, terus di area yang lebar ini kan juga Bisa tanaman. Iya, Tanaman. ya, gitu loh. Nah, oke. Ini wetland. Ah, ini jadi buat wetland nih. Oke. Tanahnya. Jadi nanti lantai Masih semuanya konstruksi. di sana lah kayak bikin kamar mandi. Wah, buangannya di situ dah. Kan pakai asikan aja. Ini udah miring baru sedikit. Pak, tinggal melurah. Ini kemarin air segini nih. Oke. Oke, jadi batunya ada yang ekspos ke atas kan. Keren ini ada batu. Ya, ini mah bagus. Ternyata digali untung ada batu ini kali. Jadi kayak kebelah dua gitu kan. Iya, jadi air lewat sana sama lewat sini. Cek super filter. Super filter. Jadi ini filternya totalnya berapa liter? Oh, gede. 7 meter filternya aja nih 7 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 1,5 meter. 3,5. Hah? Dalamnya? Enggak, 3,5 Iya, lebarnya. 3,5, tingginya 1,5. 1,5. Jadi udah satu kolam sendiri. Filter edan namanya. Nah, ini dia. Yang kita lewatin ini nanti jalur pipa ya ke bawah. Ini. Ah, itu pipa-pipanya udah kuat. Wah. Mana nih? Nih pertama nih air masuk dari sini kan? Dari sini ya. Jadi air nanti dari atas, dari sumber di atas masuk ke sini. Sini. Semua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 chamber ya? 6. 6 chamber. Ya. Isinya rencananya apa deh? Jadi gini,
Yang chamber 1 itu sebenarnya collection tank doang. Oh iya, menampung lah ya. Kosong dia. Nggak boleh ada hambatan. Ya nggak boleh ada hambatan karena air dari atas, flow-nya, velocity-nya masih cukup tinggi, jadi seperti disilakan dulu lah. Oke. Ya, jadi dia di collection tank dulu, baru masuk ini ke chamber 1 nih yang di samping dulu. Ya, medianya media sebenarnya begini, ini karena air alam, jadi bagaimanapun kontaminasi padatan kan masih ada di lubang. Ya, debu-debunya masih ada. Nah, jadi akan ada filter mekanis dulu nomor 1 untuk menangkap pengotor-pengotor pengaruh, ditangkepin dulu gitu. Tetapi akan ada juga pH buffer gitu ya karena ini air lewat sekali aja sih mungkin tidak akan terlalu berpengaruh pada pH-nya, tapi ya buat jaga-jaga tetap akan ada media untuk pH buffer. Anyway, medianya juga kan secara mekanis juga berfungsi menangkap kotoran juga gitu loh. Jadi kayak gitu. Full ini kalian semua full. Ya, full media semua dan kita buat kan kalau ada pipa-pipa dilihat di situ itu jadi arusnya air dari bawah naik ya, di bawah itu ada void. Ada voidnya, kemudian ada palet, di atas palet itulah medianya diletakkan. Gitu. Palet itu belum pasang ya? Belum. Ya. Nanti media paling halus pakai kayak nem gitu, drag kan pakai juga. Iya, mungkin. Pakai. Ya. Nah, yang gue tanya nih, ini ada ginian nih. Nah, oke, ini overflow. Oh, jadi artinya kalau terjadi apa-apa, ada buntu, itu air langsung otomatis pasti keluar lewat sini. Atau sengaja kita matikan kan, misalnya pipa itu bisa buat mematikan chamber sini, 100% dimatikan. Kalau itu dikasih shock, kan air ke sini berhenti, kebuang ke sini tumpah, gitu. Nah makanya ini jalur ini jalur overflow lah, kayak gitu. Gede banget ya. Baru pertama kali nih saya pada ngeliat segede gini nih. Nah overflow ini juga gini juga, ada satu hal, misalnya satu saat terjadi hujan deras, erosi cukup parah dan kita nggak tahu ya terjadi airnya coklat, kita harus matiin air kan. Oh iya. Simple banget, itu dikasih shock, jebret air di pipa ini kan nanti ada di bawah ke atas, masuk lagi ke pipa, ke bawah, ke atas lagi. Jadi kalau dua ini dikasih shock, otomatis air yang ke bawah berhenti, semuanya akan tumpah kebuang ke sini. Gitu loh. Misalnya pada satu saat ini air alam ya, mengikuti keadaan alam tidak memungkinkan terlalu kotor, banyak tanah, dimatikan, airnya kebuang di overflow. Jadi sudah dipikirin semua lah senario-senarionya itu. Sampai di bawahnya tetap kita pakai wetland. Jadi sedimen yang kayak tanah gitu sih harusnya udah bening banget sampai sana. Betul. Di sini udah kesaring dulu, gitu ya. Yang lolos ke bawah juga masih kesaring lagi pakai wetland. Semoga hasilnya optimal sesuai ekspektasi, melebihi ekspektasi kita nih. Harus. Ya. Hasilnya sih pasti freak lah. Nanti kolam kue keko ganti nama, kolam kue keko freak. Keko freak gitu. Gila, ini gua ada di dalam filternya nih. Filternya segede gini bro. Jadi emang nggak boleh semua deh hitungannya, ada kebutuhannya, jangan dipaksakan. Kalau bisa buat besar, kenapa kita buat kecil? Biar hasilnya lebih maksimal. Gitu. Kayak masuk aku ini tank kolam. Kalau di kota mah jadi kolam, ini jadi filter. Tadi ini salah satu yang terbesar pada buat. Apa ada lagi? Ya ada lagi. Ada lagi. Belum dirilis. Belum? Oh belum dirilis. Ternyata ada lagi kolam ini gede. Ini nih. Bukan soal ukuran juga sih, tapi ini termasuk salah satu proyek gila. Proyek gila. Karena kerjasama sama orang gila. Orang gila. Akan kita update terus nih. Keren pokoknya dah. Cek lagi ke anak-anak yang tua. Nah nih, jadi ada 3 outlet ya. Satu yang buat ke patung Bunda Maria yang 3 inch ya.
3 inch. Yang ini berapa? 6 in. 6 2 inch. kali 6. 2 kali 6 yang buat ke wetland Telaga Suci. Udah nggak sabar nih. Semuanya udah nggak sabar. Semua nggak sabar. Sampai yang nonton juga udah nggak sabar. Jadi Kita yang ngerjain aja nggak sabar. ya, jadi emang harus bersabar karena ini kondisinya kan di alam. Kalau udah di atas jam 2 itu udah Ya kabut. udah, berkabut. Udah hujan, apalagi musim hujan gitu. Jadi banyak faktor X-nya. Doain aja semua biar proyek ini lancar, aman, semuanya sistemnya lancar, nggak ada yang perlu perubahan besar. Oke, inilah perjalanan kita hari ini. Semua udah kita lihat proyek-proyek Megamendung. Tunggu untuk episode selanjutnya. Oke? Mantap, Bro. La 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 la.